menghadapi situasi hari-hari yang kita jalani, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya ada pressure-pressure, ada tekan-tekanan yang senantiasa datang di dalam hidup ini. Tapi sebagai orang yang bergantung kepada Tuhan, kita harus meyakinkan diri sendiri bahwa di dalam Tuhan pasti akan menemui jalan kemenangan. Hari ini saya akan berbagi tentang ketakutan membuat kemenangan itu menjadi jauh. Jadi seberapa banyak ketakutan-ketakutan yang Anda alami hari ini, itu justru akan menjauhkan yang namanya kemenangan yang sebenarnya Tuhan sudah sediakan. John Maxwell pernah mengatakan, menang atas semua tantangan bukan dengan mengecilkan masalah yang dihadapi, melainkan dengan membuat diri kita lebih besar daripada masalah tersebut. Artinya bahwa kita harus ingat di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang keempat mengatakan roh yang di dalam kita jauh lebih besar. Oleh karena itu, ketika Anda sedang di dalam posisi yang terpojok atau Anda sedang dalam posisi yang terpuruk, tetap yakinkan diri Anda bahwa yang ada di dalam hidup Anda, yang ada di dalam hidup kita jauh lebih besar, yang mampu mengatasi, yang mampu menundukkan situasi-situasi yang kita alami. Firman Tuhan dari Amsal 14 ayat 26 sampai 27, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Ada 3 hal untuk mengalahkan ketakutan dari Amsal 14 ayat 26 sampai ayat yang 27. Yang pertama, melekatlah senantiasa kepada Tuhan. Takut akan Tuhan itu berarti bahwa Anda dan saya mau percaya, mau taat, dan mau dekat dengan Tuhan. Dan yang utama mau bersyukur kepada Tuhan. Melekat itu seperti sebuah perangko, Bapak Ibu. Jadi kemana Tuhan mau bawa, kemana Tuhan menginginkan kita melangkah, kita harus mengikuti saja. Meskipun hari ini kita dalam kondisi yang tidak memungkinkan, tapi jikalau itu bersama-sama dengan Tuhan, Anda harus yakin, Anda harus percaya bahwa Anda pasti keluar lebih daripada pemenang. Di poin yang kedua dari takut akan Tuhan adalah mau belajar tertib rohani. Maksudnya adalah bagaimana dengan kehidupan jam-jam doa kita, perenungan baca firman kita, apakah itu menjadi sesuatu yang prioritas bagi orang percaya? Ingat, di dalam menghadapi keadaan hari-hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, penting bagi kita untuk senantiasa berdoa, untuk senantiasa banyak-banyak merenungkan firman Tuhan. Karena di dalam merenungkan firman Tuhan, di dalam doa, pasti ada kekuatan yang baru. Mazmur 91 ayat yang pertama mengatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ini artinya bahwa ada ketenangan yang melampaui segala akal, yang Tuhan bisa sediakan, yang Tuhan sanggup berikan kepada Anda dan saya, yang rajin, yang memprioritaskan di dalam doa dan membaca firman Tuhan. Dan di poin yang ketiga, senantiasa sadar dan ingat bahwa Tuhan menetapkan kita sebagai terang dan garamnya. Firman Tuhan dari Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu, ini berbicara jagalah hatimu dengan segala ketekunan. Kita sebagai tuan rumah, tentu saja kita tidak mengizinkan semua orang untuk masuk di dalam rumah kita. Hanya orang-orang tertentu, orang-orang yang kita kenal yang kita izinkan masuk ke dalam rumah kita. Demikian pula di dalam kehidupan ini, kita harus juga berhati-hati. Jangan segala hal yang kita lihat, yang kita tangkap hari-hari ini kita izinkan untuk masuk menguasai hati kita. Bahaya jikalau kita memiliki karakter yang seperti ini satu-satunya cara, ini satu-satunya celah yang kita buka untuk sesuatu yang jahat itu masuk ke dalam rumah kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama di musim yang seperti ini hidup di dalam takut akan Tuhan. Kita berhati-hati, kita waspada untuk apa yang kita dengar, untuk apa yang kita baca, untuk apa yang kita lihat. Selalulah berkaca kepada kehendak Tuhan dan mengingat diri kita ini dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi garam dan terangnya. Ada 3 hal yang ingin saya ulangi sekali lagi di dalam mengalahkan ketakutan dari Amsal 14 ayat 26 ayat 27, yaitu yang pertama, melekatlah senantiasa kepada Tuhan. Yang kedua, mau belajar tertib rohani. Dan yang ketiga, senantiasa sadar dan ingat bahwa Tuhan menetapkan kita sebagai terang dan garamnya. Karena ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan sejenisnya, ini akan membuat Goliat semakin besar di dalam hidup Anda dan saya. Tapi ketika Anda berpegang kepada firman Tuhan, Anda hidup di dalam takut akan Tuhan, Anda akan melihat Goliat-Goliat itu menjadi kecil, Anda dan saya lebih besar karena ada roh yang di dalam kita jauh lebih besar dari apa yang ditakutkan oleh dunia ini.
Tuhan Yesus memberkati.